Waktu gue lihat berseliweran di TikTok lah berita lu segala macam. Kalau mau lurusin lu lurusin lah, ya kan? Iya kan lu bikin statement tuh. Statement lu apa Bener-bener. tuh? Yang maaf, minta maaf. Lu minta maaf ke siapa? Minta maaf ke Lala. Kenapa? Karena aku dulu sempat jauh gitu. Sempat jauh sama dia. Jadi ada satu statement aku yang aku bilang sama orang. Waktu itu aku di podcastnya Gita. Aku bilang, aku nggak, maksudnya sama Lala itu temenan, tapi bukan temen yang deket banget gitu. Tapi kan orang mikirnya, karena Lala pernah bikin statement, pernah sahabatan sama aku, dia bikin statement gini, Jody itu my best friend gitu. Tapi itu 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Jadi tahun berapa sih aku ngomong ya? 2 tahun yang lalu lah pokoknya. Pokoknya 2018 lah ngomong gitu kayaknya. Terus 2020 aku 2020 aku baru ngomong gitu. Yang aku bilang kayak, iya aku sama Lala itu temen tapi nggak deket-deket banget yang bener-bener banget yang kayak banget gitu. Karena kan jadi beda gitu loh. Jadi orang mikirnya aku nggak nganggap dia sebagai sahabat gitu. Emang ada apa sih di antara kalian tuh? Kalau kulihat di netizen kok kayak rame ada PHO hubungan, iya, itu. Julian Jacob, Mariam Jola. Julian Jacob tau? Iya, kenapa? Iya Julian Jacob. Dulu kan aku abis Julian sama Lala kan sama aku. Itu parah banget sih aku. Aku mandi dulu deh. Iya, minum dulu. Ini ceritanya kayak seru deh. Biar clear, step by step deh ceritanya. Biar orang juga nangkep. Ini cerita yang sesungguhnya ya. Dan ini baru pertama kali. Terus juga sebenarnya aku nggak mau ini. Pokoknya abis ini aku mau tutup kasus ini. Kayak pengen hidup tenang aja gitu. Oh, kamu mau cari tenang ya? Makanya kamu lurusin ya? Iya. Oke, kamu cerita deh step by stepnya. Biar orang paham juga. Oke. Aku dengerin. Jadi aku selama Lala kan sama Julian pacaran. Terus mereka putus. Nah 6 bulan after si Julian putus, aku ngobrol sama Julian, terus kayak deket sama Julian gitu. Lalu aku ke tempatnya Lala untuk minta izin dan minta maaf gitu. Maksudnya aku bilang, Lala aku lagi deket sama Julian, gimana menurutmu? Aku bilang gitu. Terus bagus dia bilang, dong etikamu. Iya aku padahal deg-degan banget mau mati itu. Ya iyalah, itu kan etika. Gak enak iya, tapi kan aku gak enak kan soalnya. Kan dia pernah pacaran juga, terus aku Lala bilang, ya udah silahkan, tapi kamu tahu, maksudnya kamu tahu resikonya. Aku sebenarnya nggak tahu resikonya apa sih, tapi kayak dia, kamu tahu resikonya apa, jadi silahkan gitu. Terus, oh ya udah, aku minta izin ya, terus minta maaf, terus kayak udah selesai. Habis itu aku sama si Julian itu, si Lala udah punya pacar kan? Jadi, saat kamu... Iya, saat aku ngomong itu. Tapi ngapain kamu datang ke si Lala minta izin? Kan udah pisah mereka. Ya, tapi nggak enak, soalnya kan Lala teman aku. Gitu. Kamu menghargai pertemanan itu kan. Terus lanjut. Nah, terus habis itu aku ngejalanin tuh sama Julian ya. 1 tahun, berapa ya? 8 bulan ya? Hampir 2 tahun. Terus, tapi selama itu sebenarnya aku sama si Lala tuh fine gitu. Jadi sering aku kasih support Lala kasih support aku tetap gitu. Karena kan Lala juga punya pacar. Terus menurut Lala kayak ya udahlah, aku juga pacaran sama Julian gitu. Jadi kayak aku toh nggak ngerebut. Jadi aku nggak pernah ngerebut sama sekali. Oh, jadi orang di luar nangkepnya kamu ngerebut Julian dari Lala. Karena Lala sama Julian nggak pernah publish kalau mereka putus waktu itu. Jadi tiba-tiba udah deket sama aku. Padahal itu after 6 bulan, aku baru deket, baru ngobrol sama Jul gitu. Jadi selama kamu pacaran sama Julian itu, kamu sering banget diteror sebagai orang yang merusak hubungan orang lain, itu begitu? Iya. Selama 1 tahun 8 bulan itu? Yes, sampai sekarang. Kok kasihan banget kamu? Iya, makanya sedih banget aku sampai masuk rumah sakit, GERD parah, nangis parah sampai kok kayak unfair banget dunia gitu kan. Iya, nggak cengli kalau orang Cina bilang. Nggak cengli gitu. Terus? Karena aku kan sampai hari ini juga diomongin sama orang kan. Nggak bagus. Pelakor. Padahal nggak sama saya, demi Tuhan, no. Iya, maksudnya kalau ada di posisi kamu sekarang, kamu ingin membuat orang tuh tahu sebenarnya situasi kayak gimana, sulit ya? Sulit. Pokoknya aku lagi drop banget sih jujur ini makanya aku datang ke sini tuh gemeteran banget. Ya kamu ada mental breakdown lah ibaratnya. Iya, pas.
Nah, dari kondisi yang terjadi itu, kamu ngerasa seperti apa sih? Di pikiran kamu apa sih? Enggak sih, aku cuma sedih tuh karena ngerasa dunia lagi nggak adil aja sama aku. Tapi di sisi lain karena aku sekarang juga punya pacar yang suportif banget dan punya keluarga, jadi aku masih aman tuh. Masih kayak nggak gimana-gimana, paling nangis ya nangis, tapi kayak nggak sampai yang pengen mati aja nggak. Yang kamu ngerasa sangat dirugikan apanya sih? Karena nggak enak di fitnahnya itu doang sih sebenarnya. Tapi ya mau nggak mau harus terima aja. Tapi nggak enaknya di fitnahnya aja. Terus jadi mikir gini, kayak apa aku yang salah ya emang selama ini? Oh ya udah. Akhirnya setelah aku pikirin, iya sih emang aku yang salah. Makanya aku minta maaf. Sebenarnya gini, tujuan aku nge-tweet itu adalah aku pengen semua orang tahu bahwa sebenarnya selama ini aku sama Lala itu fine. Bahkan kemarin HUT SMN, aku pelukan sama dia. Aku bener-bener pelukan dan aku mengakui waktu itu aku salah untuk kasih statement kalau aku nggak deket-deket banget sama Lala. Karena aku mikirnya kan aku emang nggak punya sahabat. Jadi maksudnya aku tuh punya teman dekat yang bener-bener dekat, tapi bukannya sahabat-sahabatku keluarga kan. Jadi aku cerita apa-apa sama keluarga. Aku nggak curhat sama teman-teman kayak gitu enggak. Pokoknya yang penting aku pengen hidup biar nyaman gitu. Iya. Ya hidup nyaman. Nyaman itu kita yang buat. Yes. Kita tidak bisa mengharapkan orang membuat kita nyaman, tapi kita yang buat. Kalau kita bisa jalani dengan ikhlas, apa yang kita lakukan kita pertanggungjawabkan ke Tuhan, maka jalan kita akan dibukakan yang baik. Betul. Ya. Iya. Kalau masalah orang ngomong sampai kapanpun, tetap akan ada orang yang nggak suka sama kita. Iya. Intinya di situ. Tapi jangan dijadikan itu sebagai pembelaan diri. Iya. Tapi dijadikan itu sebagai introspeksi supaya kita bisa perbaiki diri kita. Iya. Karena kita hidup bukan hanya untuk orang, tapi kita hidup untuk hati kita. Ya? Master